Oke, hello viewers. Balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang jurusan yang akan kalian pilih, baik di SNM, SBM, maupun di ujian mandiri nantinya. Nah, aku banyak banget dapet komen tentang, Kak, aku pengen jurusan ini tapi jurusannya ketinggian. Kak, aku dapet peluang SNM nih, aku mau cari aman tapi aku takut gak suka sama jurusannya. Nah, kalau ada masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dari sini akan aku bahas dari masalah pemilihan jurusannya, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya seperti apa. Pertama, aku tuh mau jelasin dulu. Dari observasi yang aku lihat, ada dua tipe orang ketika milih jurusan. Pertama, kalau di SNM, dia mau milih jurusan tertentu tapi takut nilainya nggak bisa masuk, karena kalau dibandingin sama yang lain mungkin nilainya nggak begitu bagus, dan takut jurusannya juga favorit, mungkin jadi takut nggak lulus nantinya. Ada juga yang berpikiran bahwa oh ya udah Kak, aku milih jurusan yang kayaknya peluang untuk lulusnya lebih besar deh, dan aku bisa cari aman nantinya. Tapi jurusan itu mungkin nggak sesuai dengan minat dan bakat kamu. Terus apa yang harus dilakukan? Terus banyak juga yang bilang, Kak, mendingan univnya atau jurusannya ya. Kalau univnya aku pengennya UI Kak, ITB atau UGM, jurusannya apa aja deh, yang penting aku masuk univ itu. Atau aku lebih pengen jurusannya, pokoknya aku pengen akuntansi di mana aja nggak apa-apa asal PTN, atau aku pengen FK di mana aja asal PTN. Ada juga yang berpikir seperti itu. Jadi banyak banget masalah-masalah yang muncul yang nantinya ketika kita salah memilih akan menimbulkan rasa penyesalan atau ngerasa kayak salah jurusan. Sebenarnya ketika aku kuliah dan ketika aku mengajar sekarang, aku banyak banget ngelihat respon orang yang salah jurusan. Respon orang yang kayak ngerasa udah berusaha semaksimal mungkin tapi ngerasa nggak pas dengan jurusan tersebut. Terus apa yang harus dilakukan kalau udah salah jurusan nantinya? Itu akan berbeda lagi. Sekarang yang aku pengen jelaskan adalah pencegahannya, usaha preventifnya, cara nerima kalian resiko ketika mau milih suatu jurusan tertentu. Nah, terus apa aja sih penyebab yang bisa membuat kalian salah jurusan? Pertama, ada faktor dari orang tua juga. Kita harus lihat dulu nih orang tua kita maunya apa, nyuruh kita masuk ke jurusan apa. Kadang-kadang alasannya mungkin pengen milih jurusan tertentu yang mungkin menurut orang tua kita adalah jurusan terbaik buat kita. Tapi kan kadang-kadang itu belum tentu sesuai dengan minat dan bakat kita seperti apa. Atau ngerasa kayak kita ngerasa nggak di posisi itu gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena yang harus teman-teman ketahui, ternyata waktu orang tua kita kuliah atau waktu orang tua kita kerja sekarang, mereka akan lebih berfokus kepada penghasilan atau gaji yang bisa didapatkan. Tapi kalau untuk generasi milenial seperti kita, sebagian besar dari hasil penelitian, mereka akan lebih ingin gak cuma sekedar kerja aja, tapi juga menemukan passion di pekerjaan mereka. Punya pekerjaan impian mereka seperti apa. Kedua, kadang-kadang ada tuntutan juga dari orang sekitar, karena mungkin keadaan ekonomi lagi gak baik-baik aja, tapi kita punya mimpi yang cukup tinggi dan kita pengen kerja di bidang tersebut. Akhirnya kita suka merelakan mimpi-mimpi kita, dan akhirnya kita malah memilih jurusan yang disesuaikan atau disarankan oleh keluarga atau lingkungan sekitar kita. Dan ada juga nih faktor dari dalam diri, kayak keraguan dalam diri sendiri. Pokoknya aku pengen milih jurusan itu tapi aku ngerasa kayak gak cocok nih untuk bisa dapet di jurusan yang aku inginkan. Atau ada juga faktor gengsi teman-teman, kayak pokoknya aku mau dapet jurusan A karena itu favorit menurut aku. Padahal kita belum tahu apakah jurusan yang digengsikan pun sesuai dengan minat atau bakat kita atau enggak. Ketika kita akan memilih suatu jurusan tertentu, itu akan berdampak sama kita. Itu akan memunculkan resiko. Kalau kita milih jurusan yang aman, ternyata kita nggak passion dengan jurusan tersebut, kita pasti ngejalaninnya juga nggak enjoy. Atau kadang-kadang kita malah suka menjadi orang yang mungkin kita nggak bisa menyelesaikan kuliah kita dengan baik, atau ngerasa kayak masa-masa kuliah kita juga tidak menyenangkan. Atau kalau kita milih jurusan yang passing grade-nya ketinggian, itu juga ada resikonya. Resikonya apa? Kemungkinan besar kita bisa nggak lulus di jurusan tersebut. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, semua pilihan yang ada itu akan menimbulkan resiko. Dan percaya teman-teman, di jurusan yang aku suka aja itu ada mata pelajaran yang nggak aku suka. Bahkan kadang-kadang untuk bisa lulus di mata kuliah itu butuh effort gitu. Terus gimana ketika kalian masuk ke jurusan yang nggak kalian suka atau kalian nggak cocok? Berapa banyak mata kuliah atau pelajaran yang harus kalian pelajari tapi kalian nggak suka dengan pelajaran itu gitu. Aku nggak mau bilang orang-orang yang lebih milih kampusnya dibandingkan jurusannya adalah orang yang nggak bagus, atau orang-orang yang kayak terlalu berekspektasi tinggi bisa ngambil jurusan yang dia mau tapi kemampuannya nggak bagus, juga kepedean. Aku nggak mau bilang kayak gitu. Pokoknya intinya adalah menurut aku yang harus kita latih, yang harus kita kembangkan adalah kita harus menghadapi resiko yang kita pilih. Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang akan kita pilih nantinya. Karena setiap orang tuh punya keadaan yang berbeda-beda.
Ya mungkin aja dia milih suatu jurusan karena cari aman, mungkin karena keadaan ekonominya nggak bagus, sehingga dengan bisa kuliah di PTN, harganya murah dan bisa sarjana, itu bisa ngebuat dia bahagia. Atau ada orang-orang juga yang ekspektasinya tinggi karena tuntutan dari orang sekitarnya, dan ketika dia bisa menggapai hal itu, dia bisa membuat orang lain bahagia. Semua orang punya definisi bahagia yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah, mau apapun itu bahagianya, hadapi resikonya dan bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kalian lakukan. Kalau emang kalian masuk ke jurusan yang passing grade-nya nggak tinggi, biar bisa kuliah dengan aman, ya terima dan hadapi resiko ketika kalian mendapatkan mata kuliah yang nggak kalian suka. Kalau kalian ngerasa passing grade-nya ketinggian dan kalian pengen banggain orang-orang sekitar kalian, ya kalian belajar untuk bisa menggapai hal itu. Jadi intinya adalah hadapi resiko yang kalian punya. Itu pertama. Kedua, kalau kalian pengen lebih tepat untuk nggak salah jurusan, coba tes minat bakat. Kenapa ini penting? Karena gini teman-teman, setiap dari manusia, setiap kita pasti punya kita bagusnya atau jeleknya di mana. Dan ketika kita mendapatkan jurusan yang tepat yang bisa kita kembangkan, jurusan yang tepat sesuai dengan bakat kita, itu akan lebih terasah kekuatan dan bakat kita di masa depan seperti apa. Contohnya gini, ketika kalian tahu superhero yang ada, misalnya Aquaman deh. Kalau Aquaman tuh memang superhero hebat, tapi ketika dia melakukan atau dia mengeluarkan kekuatannya di padang pasir, apakah kekuatannya akan menghasilkan semaksimal itu? Belum tentu. Dibandingkan dia melakukannya di lautan atau di laut misalnya. Jadi sekarang kita harus tahu tempat kita di mana kita bisa mengasah bakat kita, dan kita harus tahu tempat kita tuh ada di mana sebenarnya. Kak, kan bisa dilatih bakatnya, kan bisa dilatih kekuatannya. Iya benar, memang bisa dilatih. Tapi kan akan lebih maksimal keluarnya, akan lebih maksimal terlatihnya ketika kita mendapatkan tempat yang tepat, dibandingkan kita melatih bakat kita di tempat yang tidak tepat. Jadi mulai dari sekarang coba lihat masalahnya apa, penyebab kalian mau milih jurusannya apa. Kalau memang kalian udah bisa menerima resiko itu, terima resikonya. Dan ini ketika aku ngobrol sama teman-teman aku ya, generasi kita itu milenial atau anak-anak di atas umur 2000-an itu pasti mempunyai value yang berbeda dengan generasi orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu fokusnya kepada pekerjaan, fokusnya kepada berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi ternyata aku lihat pergeseran nilai-nilai pun akan terjadi. Sebagian besar dari milenial pun mempunyai pergeseran nilai. Makanya sekarang banyak banget orang yang kutu loncat kerjanya, pindah-pindah kerjanya. Kenapa? Karena mereka ngerasa kita nggak cuman mikirin uang aja, tapi kita juga harus melihat passion kita tuh di mana. Untuk generasi yang milenial dan 2000-an ke atas. Tapi itu tergantung dari individu masing-masing. Makanya banyak banget sekarang orang yang kutu loncat kerjanya. Kenapa? Karena mereka bekerjanya nggak sesuai dengan passion mereka. Itulah kenapa sekarang terjadi banyak banget fenomena orang-orang yang banyak banget pindah kerjanya untuk menemukan, untuk eksplorasi karir sebenarnya dia cocoknya di mana. Choose your heart aja sih. Pilih resiko kalian aja. Kalian mau jadi orang yang seperti apa, karena setiap pilihan yang ada pasti akan ada resikonya. Sekarang bertanggung jawablah dengan resiko kalian udah mulai dewasa, dan ketika kalian gagal nantinya jangan pernah sedih. Dan jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi kalian. Cukup beristirahat tanpa menyerah, karena jujur perjuangan kita masih panjang banget. Dari kuliah, kalian akan kerja, kalian akan nemuin karir-karian kayak gimana, dan kalian akan menemukan masalah-masalah lain ketika kalian sudah lulus kuliah nantinya. Semoga kalian enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye.